Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mampu memahami garis darah primordial tingkat tinggi hingga mencapai terobosan memang menunjukkan bakat yang luar biasa. Puji Lo-Feng. Mungkin karena bakat luar biasanya itu, dia juga agak sombong. Tetua yang kurus itu tertawa. Seorang wanita berpakaian emas di sampingnya berkata, "Tokoh serigala penyendiri itu sering meremehkan kita, jarang bergaul dengan kita. Tidak apa-apa jika dia mengabaikan kita. Tetapi kali ini ketika kita, makhluk primordial tingkat tinggi dari kelompok dunia kegelapan, datang bersama untuk memberi hormat kepada saudara Lo-Feng, dia adalah satu-satunya yang absen. Itu keterlaluan." Lo-Feng melirik ke sekeliling, tersenyum dan berkata, "Semuanya berhenti berdiri, silahkan duduk." Tentu saja, Lo-Feng tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu dengan karakternya yang penyendiri. Baginya, kultivasinya sendiri adalah intinya. Sikap seorang primordial tingkat tinggi yang berbakat hanyalah hiasan kecil dalam kehidupan kultivasinya. Namun, Lo-Feng juga dapat melihat bahwa karakter serigala penyendiri itu arogan dan memiliki hubungan yang buruk dengan ribuan bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi yang menunjukkan bahwa dia tidak cocok untuk mengelola urusan seperti itu. Cheng dan beberapa orang lainnya berkumpul di sekitar Lo-Feng, dan setelah Lo-Feng memimpin untuk duduk, lebih dari 10.000 bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi lainnya kemudian duduk satu persatu. Semua orang bersantai dan mulai minum serta mengobrol. Mereka yang benar-benar berbincang dengan Lo-Feng juga merupakan orang-orang terkuat seperti Cheng dan yang lainnya. "Apa yang biasanya kalian lakukan?" tanya Lo-Feng. "Kami melakukan semuanya," jelas Cheng sambil tersenyum. "Di camp kultivator, di ruang primordial tak terbatas, berbagai hal sepele pada akhirnya membutuhkan tanggung jawab dari kami." Seorang wanita berpakaian emas dengan 3 sisi ungu di dahinya tersenyum dan berkata, "Menjaga berbagai alam suci, membudidayakan miliaran makhluk dunia, bersama dengan misi patroli di ruang primordial tak terbatas, misi siaga jangka panjang, misi eksplorasi harta karun, misi ekstraksi dan penambangan. Hampir semua tugas ditangani oleh kami, bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi." Lo-Feng menjadi mengerti. Di camp kultivator, hanya lebih dari 80 juta bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi yang telah dibudidayakan. Namun mereka yang telah menyerahkan diri melebihi 50 miliar. Bahkan jika inti kehidupan mereka dimurnikan, mereka tetap membutuhkan pengawasan. Bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi di camp kultivator masing-masing adalah pengawas. "Wilayah yang dikuasai oleh camp kultivator kita terlalu luas," kata Cheng. "Tanpa mengandalkan bentuk kehidupan primordial bawaan itu, kita tidak dapat mengawasinya." Lo-Feng lalu mengangguk. "Ketujuh penguasa sangat mulia dan tidak dapat menangani hal-hal sepele. Para penguasa mengawasi keamanan seluruh camp kultivator melawan invasi asing. Kelompok kami yang terdiri dari bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi dari kelompok dunia kegelapan tidak dihargai," kata Cheng tanpa daya. Tokoh serigala penyendiri
yang memiliki potensi terbesar di antara kami hidup menyendiri dan sama sekali mengabaikan kami. Hari-hari kami tidak mudah dan kami hanya bisa melakukan pekerjaan kotor dan berat. Lo Feng mendengarkan dan mengangguk, lalu bertanya, berapa kekuatan bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi kita dari kelompok dunia kegelapan? Kita sedang berjuang untuk menggali potensi garis keturunan kita, kata Cheng. Kekuatan kita umumnya berada di tahap awal dan menengah kehidupan primordial tingkat tinggi. Mereka yang mencapai tahap selanjutnya sangatlah sedikit. Untuk mencapai kesempurnaan dalam kehidupan primordial tingkat tinggi, selain karakter serigala tunggal, hanya kita bertiga. Cheng menatap kedua rekannya di sampingnya. Saudara Cheng lebih kuat dari kita, wanita berpakaian emas itu berkata. Cheng awalnya dimurnikan dengan garis darah primordial tingkat dunia dan mencapai kesempurnaan dalam kehidupan primordial tingkat tinggi, membuatnya berharap untuk mencapai primordial tingkat dunia. Aku dan Wuyan menggali garis darah primordial tingkat tinggi, akhirnya mencapai tahap kesempurnaan. Kami menggabungkan garis darah primordial tingkat dunia yang baru dengan dua kehendak garis darah di dalam tubuh kami, ditambah dengan polusi memori. Aku dan Wuyan sepertinya tidak mungkin mencapai primordial tingkat dunia. Harapanku untuk menjadi primordial tingkat dunia juga sangat tipis. Cheng menggelengkan kepalanya. Hanya karakter serigala penyendiri. Dia memahami garis keturunan sehingga dalam waktu singkat mencapai kesempurnaan sebagai primordial tingkat tinggi. Di antara mereka yang memahami garis keturunan, hanya satu dari beberapa lusin yang dapat menjadi primordial tingkat dunia. Lo Feng mengangguk. Dari 237 primordial tingkat dunia, sebagaimana yang dia pahami, hampir 100 di antaranya dibudidayakan dari bentuk kehidupan primordial tingkat tinggi. Ngomong-ngomong, seberapa banyak yang kau ketahui tentang para penguasa? Tanya Lo Feng. Cheng, wanita berpakaian emas, dan pria berjubah abu-abu sedikit terkejut. Kita semua berada di bawah kekuasaan senior Yuan. Cheng tersenyum. Tuan Yuan sangat toleran terhadap kita, dan Tuan Cahaya Bintang atau Starlight serta Tuan Wulan juga memiliki bawahan yang sangat toleran. Adapun penguasa lainnya, mereka memiliki persyaratan sendiri untuk bawahan mereka. Lo Feng mengerti. Yuan, Starlight, dan Wulan ketiga ini sangat santai dalam hal pengelolaan. 4 sisanya harus jauh lebih ketat. 4 penguasa lainnya memiliki kepribadian yang berbeda. Di antara mereka, Tuan Ming Huang adalah yang paling dermawan. Bagi makhluk hidup primordial tingkat tinggi, ketujuh penguasa itu maha tahu dan memiliki kekuatan tanpa batas, melindungi seluruh camp kultivator. Para penguasa masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda dan terkadang ada kontradiksi di antara mereka. Tetapi bukan tugas makhluk hidup primordial tingkat tinggi dan makhluk hidup primordial tingkat dunia untuk mempertanyakan hal tersebut. Hanya penguasa cahaya bintang atau Starlight yang melanggar hukum dengan kekerasan. Tanya Lo Feng. Apakah kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan penguasa Starlight untuk melanggar hukum dengan kekerasan? Sebelum Tuan Starlight melompat keluar dari sangkar jalinan, aku sudah menjadi makhluk primordial tingkat tinggi. Cheng tertawa. Jadi, aku tahu persis waktunya. Saat itu, Tuan Starlight berada di tingkat tak terkalahkan dan juga seorang kultivator Daohusian dan dibimbing ke pulau primordial. Dia juga tinggal di rumah gua di puncak gunung itu. Dia tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama, 12 triliun zaman sebelum mencapai terobosan. Dia seharusnya menjadi kultivator Daohusian yang paling lama tinggal di pulau primordial dalam sejarah. Lo
Loveng terkejut. Inilah waktu yang diakui oleh dunia luar. Jika Tuan Starlight juga menggunakan percepatan waktu di ruang tenang di rumah gua pada waktu itu, kemungkinan akan memakan waktu lebih lama lagi. Saat ini, percepatan waktu di rumah gua dapat secara permanen mempertahankan percepatan jutaan kali lipat. Bahkan itu diatur oleh Tuan Starlight. Sebelum Tuan Starlight melompat keluar dari sangkar jalinan, percepatan waktu seharusnya jauh lebih kecil daripada sekarang. Ya, selama masa tinggalnya, muncul kultivator Dao Fusion lainnya. Pada saat itu, gunung lain muncul di Pulau Primordial dan sebuah rumah gua kedua dibangun. Dari waktu yang dihabiskan, Loveng dapat melihat kesulitan melanggar hukum dengan kekerasan. Bagi suatu makhluk hidup, sebelum melompat keluar dari sangkar jalinan untuk memahami jalur ruang waktu primordial, hal itu terlalu sulit dan memakan waktu. Apakah kau tahu lebih banyak tentang metode penguasa Starlight dalam melanggar hukum dengan kekerasan? Tanya Loveng. Setelah tinggal di tanah asal untuk waktu yang sangat lama, mereka seharusnya mengetahui banyak rahasia yang telah dirumorkan. Ku dengar, sebelum Tuan Starlight melompat keluar dari sangkar jalinan, dia sudah memiliki cara untuk bereinkarnasi ke dunia sumber lainnya, kata wanita berpakaian emas. Dia tampaknya tinggal di rumah gua Pulau Primordial selama 12 triliun zaman. Tetapi sebagian besar waktu itu, dia kemungkinan bereinkarnasi di berbagai dunia sumber. Tuan Starlight sebelum melompat keluar dari sangkar jalinan sangat penasaran dengan ruang primordial tak terbatas dan dilaporkan telah mengunjungi banyak tempat yang sangat istimewa dan misterius. Para pelayan yang lebih lemah tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Jadi, dia secara khusus memilih pelayan primordial tingkat dunia. Pelayan bernama Kayuto mahir dalam kemampuan yang berhubungan dengan ruang waktu, jadi dia memilihnya. Mungkin dia tahu lebih banyak dari kita. Dari jejak-jejak ini, Loveng juga dapat menyimpulkan beberapa cara yang digunakan oleh penguasa cahaya bintang untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Sendirian, dia bisa bereinkarnasi berkali-kali ke dunia sumber, mengirim avatar dan pelayan primordial tingkat dunia untuk menjelajahi dan berkultivasi jangka panjang di ruang primordial tak terbatas. Lagi pula, dia menghabiskan total sekitar 12 triliun zaman sebelum akhirnya melanggar hukum dengan kekerasan. Loveng yakin dalam hatinya beberapa informasi tidak tercatat dalam data resmi tanah asal. Namun, makhluk hidup primordial tingkat tinggi ini yang telah lama tinggal di sini telah mendengar banyak desas-desus. Loveng minum dan mengobrol dengan mereka untuk waktu yang lama. Akhirnya, benar-benar memahami seluruh camp kultivator. Sekarang, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang cara kerja tatanan camp. Dia juga mempelajari beberapa konflik dan perang masa lalu antara camp kultivator dan camp kehidupan primordial bawaan. Loveng kembali ke rumah gua di puncak gunung Pulau Primordial. Dia siap untuk budidaya jangka panjang. Loveng duduk bersila di ruang yang sunyi. Di antara lebih dari 800 juta jenis garis keturunan primordial tingkat rendah yang memiliki tipe kehidupan, tipe penghancur, serta hidup dan mati, terdapat total lebih dari 56 juta jenis garis keturunan primordial tingkat rendah. Aku akan memulai dari awal, dan untuk setiap dari 56 juta jenis garis keturunan primordial tingkat rendah dan material mayat ini, aku akan melakukan penyelesaian pola rahasia, meneliti masing-masing secara menyeluruh.
Loveng tidak terburu-buru untuk menciptakan jalan hidup dan mati tingkat primordial, melainkan memilih untuk terlebih dahulu mempelajari garis keturunan primordial tingkat rendah yang paling lemah, sehingga memulai kultivasi terpencil pertamanya di tanah asal. Loveng terus menapaki jalur pemahaman yang ekstrim, sebuah metode yang ia sebut sebagai memahami dari kekosongan dan kekurangan terlebih dahulu. Ia meneliti fragmen-fragmen kehidupan primordial yang tercerai-berai, sisi yang telah retak oleh waktu, urat yang mengering, potongan daging yang kehilangan vitalitas, setetes darah yang menyimpan kehendak, serta berbagai material aneh yang mengandung sisa-sisa hukum kehidupan. Dari fragmen-fragmen itu, Loveng menelusuri pola rahasia terdalam, lalu menyusunnya kembali di dalam pikirannya menjadi struktur yang paling sempurna. Setelah itu, barulah ia membandingkannya dengan garis keturunan yang asli. Rumah gua peninggalan para bangsawan bukan sekedar tempat tinggal. Tempat itu memelihara jiwa dan raga, menstabilkan kehendak, serta mempercepat proses berpikir hingga tingkat yang mencengangkan. Di dalamnya, kecepatan pemrosesan mental Loveng meningkat 1000 kali lipat dibandingkan saat ia berada di suci kegelapan. Dengan bantuan beberapa harta rahasia, angka itu bahkan melonjak hingga 10.000 kali lipat. Dengan kecepatan mental setinggi itu, ditambah fondasi kultivasi yang telah jauh melampaui masa lalu, Loveng mampu menelaah dan memahami 100 jenis garis keturunan tingkat rendah dalam satu era. Garis keturunan purba terus runtuh satu demi satu di hadapan pemahamannya, hingga suatu hari Loveng tiba-tiba membuka matanya. Struktur misteri yang kususun justru melampaui bentuk asli garis keturunan ini. Kesadaran itu membuatnya terdiam cukup lama. Yang lahir secara alami belum tentu yang paling sempurna. Bagaimanapun juga, ini hanyalah kehidupan primordial tingkat rendah. Seiring waktu, apa yang awalnya hanya terlihat sebagai satu atau dua cacat kini berubah menjadi puluhan kekurangan yang jelas. Bahkan, terkadang hanya dengan satu pandangan, Loveng mampu menebus esensi garis keturunan tersebut dan melihat seluruh kelemahannya. Kelemahan-kelemahan itulah yang membatasi mereka. Itulah sebabnya makhluk-makhluk ini hanya mampu berhenti di tahap awal Kaisar Dewa, atau paling jauh tahap menengah Kaisar Dewa di antara kehidupan primordial tingkat rendah. Namun, ketika ia beralih ke penelitian garis keturunan tingkat tinggi, napas Loveng sedikit tercekat. Misteri di dalamnya jauh lebih dalam, lebih halus, dan lebih berbahaya. Setiap pola rahasia membuka wawasan baru tentang kelahiran, kehancuran, dan keseimbangan hidup mati yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Loveng sepenuhnya tenggelam dalam proses perbandingan pola rahasia, layaknya seorang murid yang berdiri di hadapan kitab suci kehidupan. Sesekali, ketika kelelahan mental tak lagi dapat diabaikan, ia kembali ke dunia sumber, berkumpul bersama keluarga dan sahabat, menenangkan kehendaknya sebelum kembali melanjutkan kultivasi. Tempat kelompok dunia Sungai Giok telah hancur. Inti utamanya, alam suci Sungai Giok, tempat seperti telur raksasa yang telah digerogoti hingga setengahnya. Serpihan-serpihan dunia mengambang sunyi di kehampaan ruang primordial tak terbatas. Dahulu, gugusan dunia ini menaungi miliaran dunia dan banyak dunia sumber. Kini, sebagian besar telah runtuh dan kehidupan di dalamnya pun musnah tanpa sisa. Beberapa dunia sumber memasuki siklus kelahiran kembali, namun lebih banyak lagi yang dilahap sepenuhnya, lenyap tanpa meninggalkan jejak. Di tengah kehancuran itu, 7 sosok agung berdiri dengan tenang. Keberadaan mereka saja cukup untuk membuat seluruh ruang primordial tak terbatas bergetar. Para leluhur primordial telah mundur sementara. Suara Naigu terdengar berat.
makhluk berkulit biru tua menghela napas. 75 leluhur primordial mengepung kita bertujuh. Bahkan saat kita bersatu, kita tetap berada di posisi yang tidak menguntungkan. Pasukan kehidupan primordial terlalu banyak. Ini hampir merupakan kekalahan yang pasti. Raungan marah mengguncang ruang. Penguasa bersisi, yaitu Jin, menatap tajam. Jika mereka ingin menelan wilayah kultivator kita, maka mereka harus siap mati. Kita telah menumbangkan 3 leluhur primordial. Aku ingin melihat berapa banyak lagi yang berani mereka korbankan. Seorang pria jangkung berjubah hitam tertawa pelan. Aku setuju, dunia bisa diciptakan kembali. Yang penting seluruh ruang primordial tak terbatas harus tahu harga memprovokasi kita. Yuan mengerutkan kening. Namun kita tidak bisa terus kehilangan kelompok dunia seperti ini. Penguasa Starlight berbicara. 93 leluhur primordial terlibat. Mengandalkan kita bertujuh, menghabisi lebih banyak dari mereka akan sangat sulit. Ia terdiam sejenak lalu tersenyum tipis. Namun, ada seorang kultivator bernama Lovang. Aku telah mengamati lebih dari 30 juta kemungkinan masa depannya, dan aku melihat 9 kemungkinan di mana dia berdiri sejajar dengan kita. Cahaya harapan menyala di matanya. Potensinya adalah yang tertinggi di antara generasi muda.